semuanya, kabar. Halo semuanya, nama saya Miguel Suaranya, absen 1. Nama saya Refleksi. Halo, saya Stefan. Ini absen 2. Stop. Pelajaran Sonita, saya 26. Saya Jessica Marsina Mulia, absen 17. Saya Jessica, absen 10. Saya Laura Jessica, absen 20. Ayo cepat. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Kami dari Sangga Satu Putri dari SMA Marsudirin Bekasi. Izin untuk mewawancarai Pak Bu. Ya, selamat datang dari kita Anjungan Sumatera Utara. Ini dengan Ibu Cahaya, ini dengan Pak Buni. Ini dari Ibu Cahaya. Bapak dan Ibu nih apa sih yang diketahui nih soal kayak keragaman budaya gitu di Indonesia? Menurut Bapak dan Ibu, apa itu keragaman budaya? Keragaman budaya itu Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai budaya adatnya, ya kan Pak Buni? Bahasanya, agamanya, makanan khasnya, tariannya. Dalam kita satu provinsi Sumatera Utara aja kita ada 8. Apalagi kalau kita yang beragama se-Indonesia ya. Pokoknya serba beda. Semuanya beda. Beragam ya. Tapi semua tetap satu. Indonesia. Bineka Tunggal Ika. Tadi Bapak sama Ibu nih udah kayak menjelaskan soal keragaman budaya menurut Bapak Ibu kayak gimana. Terus gimana sih cara Bapak sama Ibu ini buat menanggapi keragaman budaya yang ada? Keragaman budaya yang ada sebenarnya harus kita kembangkan dan kita perkenalkan kepada Perkenalkan generasi muda seperti kalian. Itu aja. Perkenalkan supaya lebih mengerti dari turunan-keturunan kita supaya jangan pudar. Selalu teringat budaya dan bahasa yang ada di Indonesia. Walaupun di era ibaratnya Gen Z sekarang ini ya, gitu. Kalian tuh tetap harus mengetahui leluhur istilahnya. Peninggalan nenek moyang. Jangan melupakan sejarah. Oke. Jas merah. Jas merah. Kan udah beragam banget nih Bu. Kalau untuk lagu nih, kalau misalnya lagu dari Sumatera Utara tuh menurut Ibu Bapak yang ikonik itu yang kalau orang dengar langsung kayak Sumatera Utara nih. Butet. Butet. Si pangungsian apa muale butet. Tahu kan? Tahu. Itu betul. Karena di film Daga Bonar. Di film Naga Bonar. Butet. Dengan anak Medan. Anak Anak Medan. Anak Medan dua kawan, modal pergaulan, boido mangoluau, terlebih di penampilan, mencantik dua kawan, sonang panang susah, happy Gloria. Untuk Marcel tentang tadi kalau Tentang apa sih? Sortali. Sortali. Nah, sortali kan tadi Bapak sama Ibu kan udah jelasin nih buat pernikahan kan. Nah, tapi kemarin kebetulan waktu aku kan baru menikah. Nah, itu kan dipakai juga sortali itu di Untuk apa itu? adat. Acara Iya, adat yang tetap memang dipakai. pakai Iya. sortali. Iya. Itu kas ikat Kas. kepala. Jadi Dipakai di juga. setiap acara apa aja? Adat setiap adat. Adat pernikahan, semuanya. Karena kan kadang-kadang orang Batak suka males. Sebagai kan? identiknya gitu loh. Identik orang Batak tuh sering pakai sortali gitu. Sama ulos. Iya. Terus coraknya juga setiap itu beda-beda ya. Kayak misalnya anaknya dari yang meninggal itu yang cowok beda, terus yang boru beda coraknya. Corak Ininya di ulos. Iya, di ulosnya beda. Beda-beda. Beda. Kalau di ulos, kalau sortali tetap dia warna merah. Iya. Bahasa yang paling banyak digunakan, sering digunakan di Sumatera Utara. Selain bahasa Indonesia tuh ada Toba. Bahasa Toba. Toba dengan Mandailing sama Melayu yang lebih terkenal. Tapi yang lebih Toba. Toba yang paling Karena orang Toba. Mandailing pun bisa berbahasa Toba. Orang Melayu pun bisa berbahasa Toba. Nias pun bisa bahasa Toba. Tapi orang Toba belum tentu bisa bahasa suku yang itu. apakah
apakah ada budaya yang sering dilakukan tetapi tidak banyak orang yang tahu? Contohnya tuh seperti tari tortor atau tradisi mandokatan. Kalau tortor manokata kan udah banyak orang yang tahu gitu Bu. Mungkin yang jarang kita tahu gitu, yang jarang orang tahu. Yang ditampilkan itu juga ya, KFP juga itu. Yang ditampilkan budaya yang untuk di sini gitu. Yang jarang diketahui Orang. orang gitu. Kita kan sering yang Tapi ditampilkan di kita ditampilkan tortor- biasanya tortor somba. tortor somba. Nah, itu Tradisi. itu yang kita tahu, tortor somba, terus apa namanya, tari-tari cawan, semacam kayak tari. Iya, tari cawan itu jarang yang orang tahu, Tahu. tapi kita di sini nampilkan. Tampilkan. Nah, tari cawan. Mulai jadi namolon, aku mulai jadi namolon. Urasia mia satu dengan, urasia mia satu dengan. Kalau dari segi makanan nih Pak, Nah, makanan. Makanannya. makanan Sumatera Utara tuh identiknya apa nih? Makanan. Dengan daun ubi tumbuk. Nah, itu daun ubi tumbuk yang ininya. Daun ubi tumbuk. Yang hijau itu. Itu hampir semua suku tahulah. Ya Itu kan itu nyebutnya itu. Ada nyebutnya Sumatera Utara ya kan. Nah, daun ubi tumbuk. sama ikan teri Teri Medan. Medan. Minumannya ini sirup markisah Ah, dengan sirup terong Belanda. Oleh-olehnya bika Ambon sama bolu Meranti. Kan tadi ada 8 suku gitu Bu. Biasanya kan setiap suku punya prinsipnya sendiri gitu. Di Sumatera Utara ada prinsip-prinsip tertentu gitu nggak? Itu Pak? lagi ya, tadi dari Anatolu. Yang tadi yang cowok. Dari Anatolu. Dari Anatolu. Jadi dari Natolu itu istilahnya tungku yang tersusun 3. Dapur batu yang tersusun 3. Kalau nggak sama kan miring dia. Nah, itu jadi istilah dari Natolu itu artinya sombah marhulaula. Jadi kita harus hormat sama, kalau di Jawa atau Sunda paman. Kalau di Batak itu tulang. Jadi orang yang dituakan. Sombah marhulaula. Elek marboru. Contohnya kayak ini Ibu apa? Saya punya suami saya meninggal. Meninggal. Contoh. Ya kan? Anak saya itu harus patuh sekarang tuh nurut sama adiknya yang laki-laki. Jadi kalau dia nanti pun nikah, dia harus izin dulu sama udaknya. Kalau di saya manggilnya udak. Kalau apa di Toba apa? Tulang. Itu yang disebut elek marboru. Elek itu merayu atau memberi apa kepada ibu, membaikkan ibu supaya ingin begitu. Manat mardongan tubuh. Jadi semarga atau istilahnya sekampung harus akur. Pak, Bu, kita tuh penasaran. Kira-kira di Sumatera Utara itu masih ada nggak sih suku-suku yang terisolasi dari dunia luar? Nggak ada. Suku Nias pun walaupun dia ibaratnya kepulauan udah Pinggir pesosok. karena masuknya sekarang wisatawan asing itu, mereka itu kan udah bagus banget pariwisatanya kan Nias. Dia ada surfing walaupun dia kepulauan tersendiri, tapi udah dengan adanya sekarang dunia digital gini ya mereka udah Jadi mereka modern. tetap mau menerima budaya. Iya. Udah. Tapi mereka tetap menjunjung tinggi adat mereka. Ada nggak konflik antar etnis gitu yang pernah terjadi? Mudah-mudahan sampai sekarang. Sampai sekarang enggak kan? Akur aja. Jarang kan terdengar. Enggak ada kan? Walaupun kita multi etnis gitu. Kita nerima, lihat aja kayak di Medan dan sekitarnya kita menerima namanya orang Chinese. Kita nerima juga orang India. Ada kampung keling di Medan. Ada kampung Jawa di Medan. Ada kampung Jawa di Medan. Orang Padang juga paling enak sate Padangnya di Medan. Orang Aceh, mie Acehnya lebih enak pasti di Medan. Nah, itulah orang Medan itu, orang Sumatera Utara. Rasa terimanya itu, terbukanya itu, siapapun yang mau berdagang, mau apa dari suku lain diterima. Walaupun mungkin kayak kebanyakan orang tuh mikirnya Orang Batak Sumatera itu Utara keras, seram. seram nih, padahal hatinya baik. Gitu.
Karena mereka tuh keras itu kan dulu kan tinggal di gunung. Jadi Kalau aku manggil tuh, woi, teriak gitu kan, di bawahnya nggak bisa pelan-pelan ya kan. Ngomong aja kayak dari orang berantem, bilang bertengkar. tapi hatinya lunak sama kayak kita. Justru kalau orang Batak, kalau udah sempet sejalan tuh baiknya luar biasa. Ya, itulah. Saya yang di sini ngerasain yang lama. Bos, Oh terakhir mungkin Bu, adat-adat gitu Bu, kayak tadi ada lompat batu. Iya, lompat batu yang hias. Terus kalau adat-adat yang lain gitu ada nggak Bu? Misalnya kayak kalau tambah umur mungkin atau adat Kalau upacara ini kalau kita di Mandailing ada marpangir. Kalau mau bulan Ramadan kita itu mandi kayak namanya wangi-wangian. Itu daun pandan. Pokoknya wangi-wangian lah, bunga-bungaan kayak kembang 7 rupa apa gitu. Mandi. Membersihkan dirinya itu dengan itu. Marpangir. itu di satu keluarga gitu Bu? Atau Enggak, memang udah adatnya kita orang Mandailing. Yang Mandailing. Kalau Toba adatnya apa ya? itu mandi jeruk purut. Iya, kalau di sana itu membersihkan apa Yang alat-alat alat-alat ini ya, alat-alat sakti itu. sakti. Oh, ya Nah, tadi. iya. Sekian pertanyaan dari kami Bu. Iya. Terima kasih jawabannya. Iya, sama-sama. Dadah Mas. Mas. Dadah guys. Apa kesan-kesan lu selama lu di Temi? Ya. Pokoknya seru banget. Kita tuh kayak banyak pelajaran ya sih. Kayak kita tahu daerah-daerah, adat-adat itu banyak ternyata di Indonesia. Suku-sukunya juga. Ya. Di Taman Mini seru banget. Jujur, kalau pengalaman gue pribadi, gue bisa ngenalin apa itu Sumatera Utara, di suku-sukunya gimana aja, terus budaya-budaya itu kayak gimana aja di situ. Itu sih yang didapat. Di Taman Mini tuh seru banget, bisa senang-senang bareng teman, terus habis itu kita juga mempelajari budaya-budaya yang ada di sana.